Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Foreigner. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara pasukan operasi khusus perang Vietnam yang beralih profesi menjadi seorang pengusaha restoran dan mencari identitas teroris yang melakukan serangan bom yang menewaskan putrinya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Everyone's already inside. Cobra is Phoenix. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang berada di dalam sebuah mobil. Pria itu bernama Kwan Ngoc Min. Ternyata Kwan sedang menjemput putri satu-satunya pulang sekolah yang bernama Van. Tetapi sebelum pulang, mereka terlebih dahulu akan mampir ke sebuah toko gaun. Karena malam itu akan diadakan pesta dansa dan putrinya akan pergi ke pesta tersebut. Begitu tiba di depan toko gaun, Van langsung bergegas menuju toko gaun tersebut. Sedangkan Kwan masih berada di dalam mobil dan akan memarkirkan mobilnya. Begitu Kwan hendak memarkirkan mobilnya, terjadilah keributan kecil akibat mobilnya menabrak mobil yang di depannya. Lalu dengan keadaan terluka, dia memasuki toko gaun tersebut untuk mencari putrinya. Di sisi lain, di kantor berita, di situ terlihat seorang jurnalis bernama Ian Wood mendapat telepon dari komplotan yang mengaku sebagai pelaku pemboman tersebut, dan mereka menyebut diri mereka IRA atau kelompok ekstremis Irlandia yang menentang pemerintahan Inggris. There goes the piece of Cobra. I want to know who they are, who's behind them. Call them at Chin. What are you waiting for? Get over there. Kembali ke TKP tempat pemboman tadi, yang mana sudah berkumpul banyak aparat dan juga ada Ian yang sedang mengambil foto di sana. Saat mengambil gambar, secara tidak sengaja Ian melihat Kwan sedang menangis sambil memeluk putrinya yang sudah meninggal. Dan di lain tempat, di negara tetangga Irlandia Utara, tepatnya di kota Belfast. Di situ terlihat seorang pria dan seorang wanita yang bernama Liam Hennessy. Liam Hennessy adalah wakil Perdana Menteri Irlandia Utara, dan dia baru bangun tidur setelah melakukan aktivitas malamnya dengan gadis muda selingkuhannya yang bernama Maggie. Tidak lama kemudian, istrinya Liam menelpon untuk mengabari tentang pemboman yang terjadi di London. Segera setelahnya, Liam pun mengadakan pertemuan dengan para petinggi Irlandia untuk mencari tahu siapa pelaku pemboman tersebut. Karena akibat dari insiden tadi, bisa menghancurkan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. It's unacceptable. Anytime. I want a complete list of all the stops within the week and no fucking exceptions. Di lain sisi, di dalam markas penanggulangan terorisme kota London, terlihat ada Komandan Richard Bromley yang sedang mencari tahu siapa orang yang melakukan pemboman. Dan ternyata di lobi kantor tersebut sudah ada Kwan yang menunggu Komandan Bromley. Tujuan Kwan datang ke kantor itu adalah untuk mencari tahu siapa orang yang telah menaruh bom hingga menewaskan putrinya. Bahkan Kwan bersedia membayar demi informasi itu, tetapi di situ Komandan Bromley menolak uang tersebut, dan memang karena dia juga belum tahu siapa dalang di balik insiden tersebut. Yes, seeing me, Commander Bromley. Saat pulang ke rumahnya, Kwan pun mencoba mencari informasi tentang IRA. Kemudian secara tidak sengaja dia melihat acara televisi yang mana di situ ada Liam yang sedang diwawancarai, dan di situ menyebutkan bahwa dulu Liam adalah salah seorang anggota IRA. Setelah melihat itu, Kwan pun langsung menelpon kantor Liam untuk menanyakan siapa pembunuh putrinya, dan Liam tentu saja tidak mengetahui hal tersebut. Tetapi Kwan tidak percaya, kemudian Liam pun langsung menutup teleponnya. Kwan pun menjadi marah lalu pergi dari rumahnya untuk menuju Irlandia Utara.
Saat tiba di Irlandia, Kwan mencari rumah singgah untuk tempat tinggalnya. You have a room? Keesokan harinya, Kwan mendatangi kantor Liam. Di situ ada 2 orang penjaga dan seorang sekretaris. Lalu Kwan menjelaskan maksud kedatangannya, tetapi sekretaris itu justru mengusir Kwan. Para penjaga pun memeriksa bungkusan yang dibawa Kwan dan menyita sebuah pisau lipat yang ada di bungkusan tersebut. Let him be. Kemudian Liam mengajak Kwan masuk ke ruangannya untuk berbicara. Di dalam ruangan itu, Kwan menanyakan hal yang sama kepada Liam siapa pembunuh putrinya. Liam pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. What if your wife and daughter were killed by bomb? You will change your mind. Sebelum pergi dari kantor Liam, dia terlebih dahulu pergi ke toilet, bukan karena ingin buang air, tetapi untuk melakukan sesuatu. Dari bungkusan yang dibawanya tadi, dia membawa 2 botol bir, 1 bungkus rokok, 1 korek api, dan seutas tali, yang mana hal itu dianggap penjaga tidak berbahaya. Tetapi bom tersebut hanya menghancurkan toilet saja dan tidak melukai siapapun. Fortunately, it wasn't a serious bomb. It's him. You come to my office and plant a fucking bomb? Give me the names. You have no idea who you're dealing with. Face to face. We'll set. Liam kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari tempat singgah Kwan di semua hotel dan rumah singgah. Tidak lama kemudian, anak buah Liam pun berhasil menemukan rumah singgah tempat Kwan menginap. Kemudian mereka kembali ke tempat Liam, dan di situ Liam memarahi anak buahnya yang baru saja dikalahkan oleh seorang pria tua. Lalu Liam menyuruh istrinya untuk berkemas dan pergi ke rumah peternakan, karena Liam merasa di rumahnya sudah tidak aman. Tidak lama setelahnya, Liam menyuruh keponakannya yang bernama Shen. Dia adalah seorang ranger kehormatan kerajaan India untuk menemui Komandan Bramley. Tujuannya adalah untuk meminta informasi dan mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari pemboman di London. Keesokan harinya, Kwan mengikuti Liam di sebuah restoran. Ternyata di restoran tersebut Liam menemui selingkuhannya. Kwan berhasil mengambil foto Liam yang berciuman dengan selingkuhannya, lalu mengirim foto itu kepada Liam. Di situ Liam sadar kalau dirinya kini tidak aman lagi. Di tempat lain, terlihat Shen berbicara dengan Komandan Bramley untuk menjebak pelaku pemboman di London. Pada insiden sebelumnya, mereka memakai kata sandi Irlandia yang artinya ada orang dalam yang membantu para pembom. Saat ini, kata sandi operasi yang berbeda satu sama lain akan diberikan ke masing-masing petinggi IRA. Jadi saat terjadi insiden berikutnya, mereka akan mengetahui siapa orang di balik insiden tersebut. Di sisi lain, Kwan menuju daerah hutan di pedalaman Irlandia Utara yang mana dekat dengan rumah peternakan milik Liam. Dan pada saat ini, Liam sudah mengungsi ke sana. You'll be safe here. I wouldn't count on it. Kemudian pada malam harinya, dia pun bergerak untuk menuju rumah peternakan tersebut. Dan di lain tempat, di kediaman para pelaku pemboman, yang mana salah satu dari mereka sedang merakit bom yang dimasukkan ke dalam baterai laptop dan target mereka berikutnya adalah pesawat penumpang. Kemudian di lain sisi, terlihat Ian Wood yang berada di sebuah bar sedang menulis artikel berita di laptopnya. Saat itu juga lalu datanglah Maggie dan duduk di sebelahnya, lalu memulai percakapan dengan Ian. Kembali lagi ke rumah peternakan, di situ Liam menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantar istrinya ke London untuk bersembunyi dari Kwan. You're leaving. Dan tidak lama setelahnya, lagi-lagi sebuah bom meledak menghancurkan sebuah mobil di pintu gerbang depan peternakan.
Lalu beberapa anak buah Liam pun mencoba mencari Quan di dalam hutan. Satu persatu dari mereka masuk dalam jebakan yang sudah dibuat oleh Quan. Sedangkan orang yang menembak Quan memutuskan untuk berhenti mengejarnya dan menolong teman-temannya yang terkena jebakan. Di lain tempat, istri Liam sudah berada di sebuah hotel di London. Kemudian datanglah Shane. Tidak disangka ternyata istri Liam selingkuh dengan keponakannya sendiri. Kembali ke Quan di tengah hutan dan sedang hujan deras, dia berteduh di bawah ranting-ranting yang dia buat untuk tempat persinggahannya dan mengobati luka tembak yang dialaminya. Kemudian berpindah di kediamannya Liam yang saat ini dia sedang mencari tahu tentang Quan dan berhasil menemukan informasi tersebut. Dari informasi itu diketahui bahwa Quan adalah mantan pasukan khusus China dan dianggap sebagai salah satu prajurit paling berbahaya yang kemudian memilih untuk pindah ke London. Saat Liam sedang membaca data informasi tentang Quan, masuklah anak buahnya yang memberitahukan kalau salah seorang petinggi IRA bernama Hutch McGrath telah datang. Tujuan McGrath datang menemui Liam adalah untuk membujuk Liam merahasiakan bahan peledak Semtex miliknya yang telah hilang, karena hal itu bisa menjadikannya tersangka pada pemboman di London. Setelah McGrath pergi, Liam menuju ruang kerjanya untuk mengambil laptop dan ternyata di sana sudah ada Quan yang menodongkan pistolnya ke arah Liam. Lagi-lagi di situ Quan menanyakan pelaku pemboman yang menewaskan putrinya dan Liam tetap menjawab bahwa dia tidak mengetahui siapa pelakunya. Dan saat itu juga Liam mengatakan kepada Quan kalau dia sudah memasang perangkap agar mengetahui siapa pelaku pemboman tersebut. 24 hours. Saat pagi harinya, Shane telah tiba untuk mencoba menghadapi Quan karena dia seorang ranger yang mengerti keadaan hutan. Tidak lama setelah Shane pergi, Liam yang masih berada di dalam rumah, dia didatangi anak buahnya yang mengantarkan dan mengawasi istrinya di London. Dan anak buah Liam tersebut memberitahu kalau Shane ada di kamar istrinya selama 2 jam berduaan. Sedangkan di London, bom meledak di sebuah bis dan menewaskan 16 orang. Tetapi anehnya adalah pelaku tidak menggunakan kata sandi yang sudah dibuat Liam menjadi perangkap. Di lain tempat, di markas anti-terorisme London yang mana mereka telah berhasil mengidentifikasi salah satu seorang pelaku dari pemboman. Dan setelah mengetahui pelaku, mereka melanjutkan penelusuran. Lalu mereka mendapat rekaman CCTV di sebuah kafe yang memperlihatkan pelaku tersebut bertemu dengan petinggi IRA yaitu Hutch McGrath. Setelahnya, Komandan Bramley menelpon Liam dan memberitahukan kalau dalang di balik pemboman itu adalah Hutch McGrath. Kemudian Bramley mengatakan bahwa pasukan khusus berada tidak jauh dari kediaman Liam dan bersiap menangkap Hutch McGrath yang kebetulan menuju rumahnya. Lalu Bramley juga memberikan pilihan ke Liam untuk menginterogasi McGrath dan mencari tahu nama-nama orang yang terlibat serta lokasi mereka sehingga membebaskan Liam atau pasukan khusus akan menangkap Hutch McGrath sekaligus Liam. Dengan emosi, Liam masuk ke dalam rumahnya dan di situ McGrath sudah menunggu di ruang kerja Liam. McGrath mau tidak mau menuliskan nama-nama pelaku, tetapi begitu Liam membacanya, dia menjadi sangat terkejut karena salah seorang dari pelaku adalah Maggie yang tidak lain adalah selingkuhannya dan terlanjur dia cintai. Dan di sisi lain, di sebuah kamar apartemen terlihat Ian Wood dan Maggie yang baru terbangun dari kegiatan intimnya. Setelah melakukan kegiatan itu, Ian pun pergi ke kamar mandi. Dan saat itulah Maggie mengganti baterai yang sudah diselipkan bom ke dalam laptopnya Ian. Dan ternyata itulah alasan Maggie sejak awal saat di bar bertemu dengan Ian dan mendekatinya. Dan hari itu, Ian akan berada di penerbangan menuju Roma yang akan diadakan konferensi beberapa petinggi negara. Berpindah ke lain tempat, saat Shane berada di tengah hutan mencoba mencari Quan. Saat ini dia mendapat panggilan dari Liam yang memberitahukan kalau pelaku sudah terungkap. Lalu, Shane kembali melanjutkan mencari Quan. Di situ, Shane menemukan tempat persembunyian Quan.
Pada malam harinya, dalam keadaan diikat, Shen memberitahu bahwa nama-nama pelaku pemboman serta lokasi mereka ada di dalam ponsel miliknya. Dan informasi tersebut dikirim oleh Liam. Karena sudah mendapat informasi yang dia cari selama ini, lalu Kwon melepaskan Shen. Kemudian Shen kembali ke rumah Liam. Dan di situ Liam sedang menunggu di ruang kerjanya bersama Hutch Megrat yang sudah tewas. Saat berbincang dengan Shen, Liam mengaku heran pada peristiwa pemboman di sebuah bis di London karena pelaku tidak menggunakan kata sandi, padahal yang tahu kata sandi itu adalah sebuah perangkap hanya 2 orang, yaitu Liam sendiri dan Shen. Shen pun bersumpah dia tidak memberitahu siapapun kecuali Komandan Bramley, tetapi Shen lupa kalau dia juga memberitahu istrinya Liam tentang hal itu saat kemarin berduaan di kamar hotel. Dan dari situlah istrinya Liam memberitahu Megrat untuk tidak memakai kata sandi. Kemudian Liam pun menyuruh Shen untuk menguburkan jasad Megrat serta memberikannya tugas terakhir. Kembali ke London, terlihat Maggie yang baru keluar dari sebuah mobil, kemudian menuju apartemen ke kediamannya. Dan di situ sudah banyak pengintai pihak Inggris. Kemudian Maggie yang memasuki ruangan apartemen dan di dalamnya ada 4 orang rekan lainnya, serta mereka semua tidak menyadari kalau mereka akan segera disergap. Ternyata di situ juga ada Kwon yang menyelinap masuk ke dalam apartemen tersebut. Pada saat tim pasukan khusus bersiap untuk penyergapan, saat itulah bel kamar apartemen tersebut berbunyi. Sehingga mereka menunda penyergapan karena berpotensi membahayakan penduduk lain. Ternyata di depan pintu sudah ada pemilik apartemen dan Kwon yang menyamar sebagai seorang pekerja gas untuk memeriksa kebocoran gas pada apartemen tersebut. Saat masuk ke dalam ruangan itu, Kwon melihat ciri-ciri luka bakar pada tangan dari orang yang menaruh bom dan menewaskan putrinya. Kemudian salah satu orang tersangka menggeledah tas yang dibawa oleh Kwon. Saat itulah ditemukan sebuah senjata otomatis. Saat setelah kejadian itu, Kwon segera pergi untuk keluar dari ruangan tersebut. Barulah tim pasukan khusus memasuki ruangan tersebut. Tim itu lalu menginterogasi Maggie mengenai target mereka berikutnya. Setelah mendapat informasi tentang target berikutnya, mereka pun menghabisi Maggie. Di sisi lain, di sebuah bandara, terlihat pihak keamanan bandara mencari Ian Wood. Setelah menemukan Ian Wood, seorang polisi mengambil laptopnya dan pergi menjauh. Di lain tempat terlihat Shen mendatangi istri Liam. Shen yang telah diberi tugas terakhir oleh Liam dan ternyata tugas terakhirnya adalah untuk membunuh istri Liam sendiri. Kembali ke Liam yang berada di kamar hotel. Lagi-lagi dia kedatangan tamu tak diundang yang tidak lain adalah Kwon. Lalu Kwon menunjukkan foto Liam dan Maggie. Di situ Liam mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakiti dan menewaskan putri Kwon. Kemudian Kwon memaksa Liam untuk menekan tombol upload pada handphonenya untuk mengupload foto Liam dan Maggie yang sedang berciuman. Dan di akhir film terlihat Kwon kembali ke restorannya. Pada saat yang sama juga, di ruang pengawasan bagian AS-11, seorang pria mendapati pergerakan Kwon yang berada di restoran cepat saji melalui kamera CCTV. Lalu dia segera memberitahu Komandan Bramley untuk mengirimkan tim. Namun Bramley mengatakan cukup jaga jarak untuk sekarang, yang berarti Kwon tidak bersalah dan dibebaskan. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film The Foreigner. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf.
Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Still could feel love and a trust in above for I fought with bravery, then I left my gun behind. But the misery I've seen never wiped itself clean from my